Hai pemirsa, selamat datang dalam program Ruang Bincang. Bersama dengan saya Saskia akan mengajak Anda melihat lebih dekat info seputar program dan juga mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya pemirsa, berbicara mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentunya erat kaitannya dengan infrastruktur dan juga konstruksi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam mengenai pengembangan jasa konstruksi khususnya di era new normal. Untuk itu telah hadir bersama dengan saya pada kesempatan kali ini Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Dr. Insinyur Putut Marhayudi yang lebih dikenal dengan Dr. PM. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selamat sore. Sore Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Gitu. Tetap semangat. Semangat ya Pak ya. Ya, baik Pak Putut. Mungkin enaknya dipanggil Pak Putut atau Pak PM nih Pak? Dokter PM Dokter boleh, PM. Putut boleh, apa saja boleh deh. Gitu. Baik, ya Pak Putut, mengawali perbincangan kita Pak, mungkin boleh diperkenalkan lebih dalam kepada teman-teman atau pemirsa Ruang Bincang. Kira-kira Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi itu tugas dan fungsinya itu apa sih Pak? Ya, saya Putut Marhayudi. Saya kebetulan diberikan amanah untuk memimpin di Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi. Di situ ada 2 subdit menyangkut masalah sistem penyelenggaraannya, terkait sistem penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian yang kedua menyangkut masalah kontrak konstruksi, dan yang ketiga menyangkut masalah kerjasama. Wah, luar biasa sekali. Nah Pak, tadi Saskia di awal sedikit menyinggung tentang topik atau tema kita pada kali ini, tentang new normal. Untuk sektor konstruksi sendiri Pak, khususnya penyelenggaraan dampak jasa konstruksi. Bagaimana sih Pak dampak COVID-19 terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Bapak? Ya. Jadi sejujurnya dan kita tahu bersama gitu ya, bahwasanya dampak dari COVID-19 ini telah berdampak terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan, tidak terkecuali di sektor konstruksi gitu ya. Bahkan kalau dari perspektif perekonomian gitu ya, pada triwulan pertama itu kita tahun 2020 itu masih surplus sebesar 297 pertumbuhan ekonominya, tapi kemudian terjun bebas di triwulan kedua tahun 2020 menjadi minus 5,32. Begitu juga dampaknya terhadap sektor konstruksi gitu ya. Di sektor konstruksi kita melihat di PDB gitu ya, di PDB sektor konstruksi tahun 2020 itu sebenarnya di triwulan pertama masih tumbuh 2,9%. Artinya dia memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Tapi kemudian di triwulan keduanya ini juga terjun bebas. Artinya kontribusi daripada sektor konstruksi terhadap PDB ini itu di triwulan kedua sudah minus 5,39 gitu ya. Itu dampak daripada COVID-19 tersebut terhadap sektor konstruksi. Tapi di sisi lain ada hal yang menggembirakan. Ada satu hasil kajian dari Modis investor service gitu ya, terkait tentang exposure coronavirus di Asia Pasifik gitu ya. Ternyata dampak COVID terhadap construction dan engineering itu masih tergolong rendah kalau dibandingkan dengan misalkan airline, kemudian dibandingkan dengan beverage yang sudah moderate to high. Jadi ini yang masih memberikan harapan gitu ya. Itu perspektif yang kedua, masih ada harapan ke depan karena dari hasil satu kajian ternyata dampak COVID-19 terhadap sektor konstruksi ini masih tergolong rendah. Nah kemudian kita tahu bersama kan, karena dampak COVID ini menimbulkan berbagai kebijakan. Ada yang namanya PSBB, ada namanya refocusing daripada anggaran, ada namanya physical distancing, kemudian ada namanya realokasi kegiatan. Nah, hal-hal ini itu juga berdampak menjadi kendala sebenarnya, karena sektor konstruksi itu so very unique gitu ya. Pekerjaannya banyak tapi harus dipaksakan untuk physical distancing. Kan ini unik. Oleh karena itu dampak daripada kebijakan-kebijakan akibat daripada COVID-19 itu berdampak terhadap perilaku gitu ya, terhadap perilaku, perubahan perilaku di lingkungan karena harus melaksanakan protokol kesehatan itu ya. Yang kedua dari perspektif rantai pasok gitu ya.
juga berdampak itu, di mana suplai material menjadi terbatas, kemudian mobilisasi daripada tenaga kerja konstruksi dan peralatan itu juga terkendala. Yang terakhir itu terkait tentang penjaminan mutu, juga hasil pekerjaannya itu bisa jadi membuat terkendala. Kemudian dari perspektif waktu gitu ya, dari perspektif waktu pasti dong ada keterlambatan terhadap penyelesaian daripada pekerjaan, kemudian diperlukan yang namanya waktu pelaksanaan yang harus bertambah. Dan alhamdulillah itu sudah tertuang sebenarnya di dalam instruksi Menteri nomor 02 tahun 2020 terkait tentang pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi gitu. Dan yang yang terakhir itu ya, dampak daripada kebijakan tersebut pasti akan berpengaruh terhadap cash flow daripada badan usaha jasa konstruksi yang ada, kemudian juga penambahan biaya. Itu 3 perspektif. Ada yang menggembirakan, tapi ada juga yang berdampak, khususnya tadi terkait tentang PDB tadi ya. Itu menjadi minus tadi. Ya, luar biasa sekali, penjelasannya sangat komprehensif ya Pak ya. Nah, kemudian begini Pak, saat ini kan kita tengah dalam era new normal, masih dalam suasana pandemi Pak, yang kita juga belum tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Nah, kira-kira apabila kedepannya masih pandemi, masih new normal, masih PSBB, mungkinkah menyebabkan terhentinya penyelenggaraan jasa konstruksi Pak? Ya, bisa saja itu terjadi berhenti, tapi kita ingat ya, ada amanah dari Bapak Presiden Republik Indonesia ya. Beliau mengatakan bahwasanya kita memang tengah menghadapi pandemi, tapi kemudian beliau juga memesankan bahwasanya agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi negara, bangsa dan masyarakat dan untuk kepentingan nasional itu tidak boleh berhenti gitu. Dan itu diimplementasikan di Kementerian PUPR, di mana di dalam instruksi Menteri 02 itu banyak relaksasi. Jadi ada diatur di situ terkait tentang kalau misalkan ada paket pekerjaan yang kemudian diberhentikan sementara karena 3 hal. Misalkan yang pertama ada yang terpapar pekerjaannya, itu boleh diberhentikan tapi sementara. Jadi sudah melaksanakan agenda apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak itu berhenti? Bisa saja, tapi dalam masa tertentu saja ya Pak ya? Dalam waktu tertentu saja. Dan alhamdulillah dari paket yang kami data di Kementerian Pekerjaan Umum tuh ada 3% gitu ya, sebesar 3% yang diberhentikan sementara, tapi sekarang sudah jalan lagi. Sudah jalan lagi gitu ya. Jadi kalau menurut saya di dalam pandemi ini dengan melihat atau melaksanakan amanah dari Bapak Presiden tuh, perubahan itu harus kan gitu ya. Perubahan sudah menjadi keharusan gitu. Dimana sekarang ini saatnya kita ya melakukan yang namanya reformasi fundamental daripada dalam cara kita bekerja gitu. Jadi kita harus lakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Mbak Taskia pasti tahu kan banyak sekali program-program strategis ke depan. Misalkan food estate mungkin ya Pak? Food estate yang Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, kemudian kawasan industri gitu ya. Baik itu menyangkut masalah maksudnya mendukung kawasan industri, bagaimana membangun rusun, bagaimana membangun jalan, bagaimana membangun tol, kemudian membangun sanitasi yang baik gitu ya. Begitu juga sumber daya air dalam rangka mendukung daripada kawasan industri tersebut. Di sisi lain juga kita punya tugas gitu ya, bagaimana meningkatkan konektivitas, dan yang terakhir bagaimana mengendalikan banjir dan lain sebagainya. Jadi tugas-tugas yang strategis itu sangat besar sekali, suka tidak suka kita harus laksanakan gitu di dalam kondisi ini. New normal itu adalah perubahan perilaku gitu ya untuk tetap menjalankan aktivitas. Jadi sekali lagi perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas tapi harus melaksanakan protokol kesehatan gitu.